Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Short. Kali ini Short mau menceritakan tentang sebuah film yang berjudul Zootopia, di mana hewan-hewan bisa berbicara layaknya manusia, dan ada seekor kelinci kecil yang ingin menjadi polisi di Zootopia. Namun, ia direndahkan, diejek-ejek selayaknya kelinci yang sangat tidak cocok untuk menjadi polisi. Namun, ketika cita-citanya dicapai, ia dihadapkan oleh sebuah kasus di mana seekor singa saja tidak bisa menyelesaikan kasus ini. Jika ia tidak berhasil menyelesaikan kasus ini, maka ia akan dipecat. Apakah ia akan berhasil menyelesaikan misi ini yang bahkan seekor singa pun tidak bisa menyelesaikannya? Bagaimana ia menyelesaikan kasus ini? Selamat datang di film Zootopia. Awal mula film ini dari sebuah teater yang diperankan oleh kambing, kelinci bernama Judy Hopps, dan harimau, di mana teater tersebut menceritakan di masa lampau mereka hidup dengan saling memburu. Namun sekarang zaman telah berubah. Mereka telah berevolusi dan meninggalkan kehidupan primitif. Sekarang mereka hidup berdampingan, tidak ada lagi yang namanya mangsa dan pemburu. Mereka menjadi memiliki hak yang sama. Semua bisa menjadi apapun, seperti kambing yang bercita-cita ingin menjadi astronot, harimau yang bercita-cita ingin menjadi aktuaris, dan Judy Hopps yang bercita-cita ingin menjadi polisi. Saat Judy menceritakan cita-citanya, orang tua Judy kaget dan ia diketawakan oleh Gri yang seekor musang. Namun Judy mengatakan kalau 211 mil jauh di sana ada tempat bernama Zootopia, di mana tempat tersebut tempat di mana siapapun bisa menjadi apapun. Selesai teaternya, orang tua Judy mengatakan kepada Judy agar tidak terlalu berharap dan mending memilih menjadi petani wortel saja, karena tidak ada sejarahnya kelinci menjadi polisi. Namun Judy tetap kekeh menuruti keinginannya untuk menjadi kelinci pertama yang menjadi polisi. Saat orang tuanya menjelaskan kalau menjadi wortel juga bisa mengubah dunia, Judy melihat Gray mengikuti sekumpulan anak kambing ke suatu tempat. Ternyata Gray memalak tiket anak kambing tadi. Tentu Judy langsung mencegah Gray. Jadi perlawanan antara Judy dan Gray yang mengakibatkan Judy memiliki luka cakaran di pipinya. Tapi untungnya Judy berhasil mendapatkan tiket mereka kembali. Ia akan membuktikan kalau seekor kelinci bisa menjadi polisi. Berlanjut saat Judy telah beranjak dewasa, di mana Judy mengikuti akpolnya Zootopia. Awal-awal mengikuti pendidikan di sini, Judy merasa kesulitan terhadap rintangan-rintangan yang diberikan. Namun karena tekadnya yang kuat untuk menjadi seorang polisi, ia belajar mati-matian demi menjadi polisi yang kuat dan bisa menghadapi segala rintangan. Hingga pada akhirnya Judy berhasil mendapatkan penghargaan sebagai lulusan terbaik Akademi Kepolisian Zootopia. Hari keberangkatan Judy telah tiba. Ia harus meninggalkan orang tuanya di kampung halaman. Dengan cemas, orang tuanya Judy memberikan alat-alat anti rubah. Namun Judy hanya mengambil semprotan anti rubah dan bergegas meninggalkan mereka. Tibalah Judy di Zootopia. Ia langsung menuju ke Grand Pangolin Arms, tempat tinggal Judy di Zootopia. Keesokan harinya, dengan bersemangat, Judy menuju kantor polisi Zootopia untuk mendapatkan tugas pertamanya. Bertemulah di sana dengan Benjamin Clawhauser sebagai front office untuk menunjukkan di mana tempat pembagian tugas. Setibanya di tempat pembagian tugas, Chief Bogo menjelaskan ada 14 kasus mamalia yang semuanya itu predator. Dibagilah tugas-tugas kepada polisi lainnya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dan tibalah saat Hopps mendapatkan panggilan tugas yang ternyata tugasnya adalah tukang parkir. Ya, walaupun Hopps tidak terima dengan tugas itu karena ia yang terbaik di akademi, ia tetap akan melakukan tugasnya dengan melampaui target yang diberikan Chief Bogo, yaitu 200 tiket sebelum tengah hari. Di saat ia tengah melakukan pengerjaannya, ia melihat seekor rubah yang pergerakannya terkilat mencurigakan karena ia memasuki toko es krim raksasa. Ternyata rubah tadi hanya ingin membelikan anaknya es krim Jumbo Pop karena anaknya yang ingin menjadi seekor gajah. Walaupun aslinya dia ini seekor musang. Karena gajahnya tidak ingin memiliki masalah, ia dan anaknya ditolak untuk membeli es krim di sana karena penjaga toko berhak menolak orang-orang tertentu. Judy yang melihat itu lalu membela rubah dan anaknya dengan mengancam penjaga toko akan menghukumnya karena ia menyendok es krimnya menggunakan belalainya jika tidak memberikan es krim Jumbo Pop ini kepada mereka. Akhirnya, anak dan rubah tadi mendapatkan es krim yang ia mau. Nick Wilde. Saat Judy sedang melanjutkan pekerjaannya, ia melihat anak dan rubah tadi sedang mencairkan es krim yang ia beli tadi dan memasukkannya ke dalam sebuah toples. Judy yang melihat itu langsung pergi mengikuti kemana mereka pergi. Dan ternyata es krim tadi dicetak lagi untuk menjadi lebih kecil dan dijual kepada kumpulan hamster. Tak hanya es krimnya yang dijual, kayunya yang dijual ke suatu proyek dan dengan dalih kalau kayu itu adalah kayu merah.
Karena merasa tertipu, Judy langsung menghampiri Nick. Namun karena kepandaian berbicara Nick, sampai-sampai Judy terlalu fokus dengan omongan Nick dan malah terjebak di semen yang masih basah. Sesampainya di apartemen, Judy ditelepon sama orang tuanya. Orang tuanya malah sangat senang Judy menjadi tukang parkir karena itu pekerjaan teraman di satuan polisi gitu. No, this is just a temporary thing. It's the safest job on the force. Oh, she's not a real cop. Our prayers have been answered. Keesokan harinya, ia melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang parkir. Di saat ia sedang bekerja, tiba-tiba seekor babi meminta tolong kepada Hobbs untuk menangkap pencuri yang telah mencuri toko babi tadi. Dengan semangat, ia menangkap pencuri tadi hingga akhirnya saat di toko tikus, Hobbs menyelamatkan seekor tikus yang hampir tertimpa donat raksasa. Dan donat raksasa tadi digunakan untuk menangkap pencuri dan mengirimnya ke kantor polisi. Bukannya diberi penghargaan, Judy malah dimarahin sama Chief Bogo karena telah melanggar SOP yang diberikan. Di saat yang bersamaan, Nyonya Otterton tiba-tiba masuk ke ruangan Chief Bogo untuk meminta bantuan agar suaminya Emmett Otterton bisa segera ditemukan karena telah hilang 10 hari yang lalu. Judy yang mendengar hal ini langsung ingin membantunya. Di saat yang bersamaan, wakil wali kota senang karena mendengar kalau Judy akan menangani kasus ini. Alhasil, mau tidak mau, Chief Bogo menyerahkan kasus ini kepada Judy dengan batas waktu hanya 2 hari. Jika ia tidak menemukannya, ia akan dipecat. Lalu ia segera menemui Clawhazer untuk mendapatkan berkas kasus, yang dimana berkas kasus itu berkas kasus terkecil tanpa informasi tambahan apapun. Namun dengan kejelian Judy, ia melihat Emmett sedang makan es krim buatan Nick. Keesokannya, ia langsung menemui Nick. Awalnya Nick menolak untuk membantu Judy, namun dengan kepandaian bicara Judy, Nick terjebak dengan omongannya sendiri karena omongannya direkam sama Judy. Rekaman ini sebagai ancaman bagi Nick untuk membantu Judy, karena kalau tidak mau Nick akan dimasukkan penjara karena kasus penggelapan pajak. $200 a day, Fluff. 365 days a year since I was 12. Lalu Nick membawa Judy untuk menemui nangis seekor gajah instruktur yoganya Emmett untuk menanyakan kemana Emmett pergi. Namun yang menjelaskan Emmett pergi kemana bukan Nangi, tapi malah seekor unta yang mengantarkan mereka menemui Nangi tadi. Setelah mendapatkan informasi yang sangat penting yaitu plat nomor kendaraannya Emmett, mereka langsung menuju kantor di mana tempat tersebut bisa mengecek plat nomor kendaraan. Namun, petugas DMV adalah seekor kungkang, di mana pergerakannya yang sangat lambat yang membuat kasus ini menjadi lebih lama selesainya. Setelah mendapatkan informasi tentang plat nomor Emmett, mereka pun melanjutkan ke suatu tempat di mana mobilnya Emmett berada. Masuklah mereka ke tempat itu, dan menemukan mobil dengan plat nomor yang sama. Saat melakukan penyelidikan, di dalam ternyata mobilnya tersebut terdapat bekas cakaran dan ada identitas dari Emmett. Namun, Nick panik karena mobil ini ternyata punya ketua gangster yang bernama Mr. Big. Saat ingin keluar, mereka langsung ditangkap sama anak buah dari Mr. Big dan dibawa ke rumahnya Mr. Big. Mereka akan dibekukan karena Nick telah berbohong dengan menjual karpet berbahan pantat cigung. Untungnya ada putri Mr. Big yang menyelamatkan mereka karena Judy pernah menyelamatkan putrinya Mr. Big ini. Untuk membalas jasanya Judy, Mr. Big akan mengajaknya mereka makan dan menceritakan tentang Emmett. Mr. Big menceritakan kalau Emmett menyerang supirnya dan kalau ingin lebih tahu, temui saja supirnya yang bernama Mancas. Mereka langsung menemui Mancas yang terlihat sangat ketakutan. Ia menceritakan kalau Emmett telah menjadi liar dan selalu meneriakkan pelolong malam. Untuk menceritakan kejadian ini lebih lanjut, Judy dan Nick ingin masuk ke rumah Mancas, namun tiba-tiba Mancas berubah menjadi liar dan menyerang mereka. Dalam keadaan terpojok, Judy menelepon Clawhazer untuk meminta bantuan. Clawhazer, listen to me. We have a 1091 Jaguar gun, Savage. Fine, it's Hajunja. It's Tahanga. Bantuan pun datang. Judy langsung mengajak Chief Bogo untuk melihat Mancas, namun ternyata Mancas telah hilang. Karena hal ini, Chief Bogo marah dan meminta rencananya Judy. Namun Judy dibela sama Nick karena kasusnya diselidiki sama banyak polisi membutuhkan waktu 2 minggu. Dan itu pun tidak selesai. Sedangkan Judy hanya sendiri dan diberi waktu 2 hari serta hitungannya masih ada 10 jam untuk menyelesaikan kasus ini. Lalu Nick mengajak pergi Judy, karena masih ada petunjuk besar yang harus mereka selesaikan. Saat di kereta gantung, Nick menceritakan kalau dulunya ia ingin mengikuti pasukan pramuka muda. Namun karena ia satu-satunya predator di sana, ia dibully sama teman-teman lainnya yang bukan predator. Semenjak itu, Nick tidak akan membiarkan siapapun merendahkannya dan tidak ingin berusaha menjadi siapapun. Setelah bercerita, tiba-tiba Nick kepikiran tentang CCTV lampu lalu lintas bisa merekam segalanya.
Lantas mereka menemui wakil wali kota untuk membantu mereka masuk ke dalam akses CCTV. Setelah mendapatkan aksesnya, mereka langsung melihat CCTV saat kejadian Mancas menjadi liar. Ternyata Mancas ditangkap sama sekumpulan serigala yang mereka sebut Night Howlers atau pelolong malam. Serigala tersebut membawa Mancas ke suatu tempat bernama Cliffside. Mereka langsung menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, mereka diam-diam masuk ke gedung tersebut melewati saluran air. Ternyata gedung tersebut berisikan predator-predator yang selama ini hilang. Bogo handed out 14 missing mammal files. They're all here. All the missing mammals are right here. Saat sedang menyelidiki tempat itu lebih jauh, tiba-tiba wali kota Lionheart memasuki ruangan tersebut sambil mengutarakan kekesalannya terhadap dokter yang menangani kasus ini. Percakapan wali kota dengan dokter ini terekam sama Judy. Namun, tiba-tiba orang tua Judy menelepon yang membuat mereka ketahuan dan terjebak di dalam ruangan tersebut. Untungnya, mereka berhasil selamat setelah masuk ke dalam kloset dan keluar lewat saluran air. Dan langsung mengabarkan kepada Clawhauser kalau kasus 14 mamalia hilang telah ditemukan. Tempat di mana 14 mamalia dikurung akhirnya dikerubungi polisi dan wali kota Lionheart ditangkap. Keesokannya, Judy berpidato tentang kasus ini di depan wartawan. Namun Judy melakukan blunder di mana ia mengatakan mereka bisa berubah menjadi buas karena ada DNA biologis di dalam tubuh mereka yang membuat mereka menjadi buas kapanpun. Nick yang melihat hal ini langsung teringat akan masa kecilnya dahulu yang dibully karena seekor predator. Nick pun kecewa dengan perkataannya Judy. Tak hanya itu, perkataan Judy juga membuat predator di Zootopia diasingkan dan ditakuti karena mereka seekor predator yang kapanpun bisa berubah menjadi liar karena ada kondisi biologis di DNA-nya mereka. Bahkan Clawhauser pun harus dipindah tugaskan karena sebaiknya pertama kali yang mereka lihat saat masuk kantor polisi bukan seekor predator. Karena kejadian ini, Judy memilih untuk mengundurkan diri dari kepolisian di hadapan wali kota baru dan Chief Bogo. You can't quit. Thank you for the opportunity. Judy pun kembali ke kota asalnya dan berjualan wortel seperti sedia kali. Saat sedang berjualan, Gideon datang menghampirinya karena Gideon sekarang bekerja sama dengan orang tuanya Judy. Saat sedang berbincang-bincang, ayah Judy berteriak ke arah anak-anak mereka untuk tidak mendekati tumbuhan yang ternyata tumbuhan itu bernama pelolong malam. Sebenarnya tumbuhan itu digunakan untuk membasmi hama, namun pamannya Judy pernah memakan tumbuhan itu lalu menjadi buas dan menggigit ibunya Judy. Ternyata yang Judy katakan selama ini salah, bahwa tidak hanya predator yang bisa menjadi buas, namun semua hewan bisa menjadi buas jika memakan tumbuhan ini. Judy langsung bergegas kembali ke Zootopia untuk meluruskan hal ini. Sesampainya di Zootopia, ia langsung mencari Nick untuk meminta maaf dan menjelaskan hal yang sebenarnya. Nick pun memaafkan Judy dan akan membantu menyelesaikan kasus ini. Di dalam perjalanan, Nick ternyata doyan blueberry dan membungkus blueberry-nya dari perkebunannya Judy. Di saat yang bersamaan, Judy menunjukkan sebuah foto kepada Nick untuk mengantarkan Judy ke orang tersebut. Ternyata orang tersebut adalah orang yang mencuri pelolong malam di toko babi kemarin. Saat ditanyakan, pencuri tersebut tidak mau mengatakan di mana ia membeli pelolong malam tadi. Sampai akhirnya ia dibawa ke Mr. Big untuk dibekukan dan akhirnya ia mau bicara. Ia menjual bunga pelolong malam kepada domba bernama Doug dan mereka biasanya melakukan transaksi di bawah tanah. Judy dan Nick pun langsung menuju ke tempat yang dimaksud. Di tempat tersebut terdapat gerbong kereta yang isinya adalah bunga pelolong malam. Saat sedang mereka selidiki, tiba-tiba Doug masuk dan membuat ramuan peluru yang berisikan cairan bunga pelolong malam dan dimasukkan ke dalam pistol yang ia simpan di sebuah koper. Saat Doug ingin keluar, ia langsung ditendang sama Judy, dan Judy ingin membawa gerbong tadi ke kantor polisi sebagai barang bukti. Doug dan kedua kambing tadi pun langsung berusaha mengambil alih lagi gerbong tersebut. I may have to rescind that victory toot-toot. Hingga pada akhirnya saat di persimpangan, Judy ini menendang kambing yang nyangkut agar kambing tadi terlempar dan mengenai tuas rel kereta. Alhasil gerbong yang ditumpangi mereka berbelok tajam yang mengakibatkan gerbong tersebut harus jatuh dan meledak. Untung Nick masih membawa koper tadi sebagai barang bukti. Oh, except for this. Mereka langsung bergegas menuju kantor polisi melewati museum sejarah alam. Saat hampir sampai di pintu keluar, tiba-tiba wali kota Bellwether memanggil mereka. Judy pun heran kenapa ia bisa tahu kalau Judy dan Nick ada di sini, dan memilih mengantarkan buktinya sendiri gitu. Saat berbalik badan, ada seekor domba sudah menunggu di pintu keluar. Mereka pun langsung lari, namun kaki Judy terluka karena terkena gading tajam. Mereka pun bersembunyi dari kejaran wali kota Bellwether.
Hingga akhirnya Nick dan Judy jatuh ke tempat diorama karena disundul sama domba dan kopernya yang ikut terlempar. Wali kota Bellwether langsung mengambil koper tersebut dan menembakkan pistolnya ke arah Nick. Nick pun berubah menjadi buas dan menerkam Judy. Namun ternyata itu hanyalah akting belaka karena yang ditembakkan wali kota Bellwether adalah blueberry dari perkebunan milik Judy. Untuk menjebak wali kota Bellwether dengan perkataannya sendiri tentang ia akan menembakkan semua predator yang ada di Zootopia. Datanglah polisi di waktu yang tepat dan menangkap wali kota Bellwether. Beberapa hari kemudian berita ini tersebar luas dan akhirnya obat dari pelolong malam ini telah ditemukan. Zootopia pun kembali seperti sedia kala lagi di mana mereka bisa hidup berdampingan. Nick juga telah menjadi polisi dan akan menerima tugas pertamanya bersama Judy, di mana tugas tersebut adalah mereka harus menangkap pembalap liar yang mengacau di savana pusat. Ternyata pembalap liar yang dimaksud adalah Flash, seekor kungkang yang gerakannya lambat namun dapat menyetir mobil dengan kecepatan 115 mil lebih. Dan film ini pun tamat. Film ini banyak sekali makna yang bisa kita ambil seperti kejarlah cita-citamu sekeras mungkin walaupun kau diremehkan, kau disepelekan, kau tidak bisa meraih cita-citamu, tapi tunjukkan pada mereka, semua yang meremehkanmu, kalau kau bisa meraih cita-cita yang kau inginkan. Karena siapapun bisa menjadi apapun. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai, semoga kalian suka dengan video ini. Kita berjumpa lagi di video alur cerita film menarik selanjutnya.